Ada yang bilang kehidupan adalah sebuah perjalanan. Kehidupan adalah sebuah anugerah. Menjalani kehidupan begitu rumit, begitu kompleks, dan salah satu perjalanan penting yang mungkin bisa merepresentasikan kehidupan adalah perjalanan mendaki gunung. Ekspedisi 5 Puncak Latimojong. Ya, ini adalah perjalanan awal yang menguji mental. Bagaimana tidak, setelah bertemu bukan pada titik kumpul, kami pun melaju ramai di jalanan. Namun tak disangka, tidak jauh setelah batas kota, terjadi insiden yang cukup membuat khawatir. 2 orang teman terjatuh di satu motor. Tangan dan kaki terluka, namun syukurnya tak separah dan sedalam luka hati yang lebih dulu membekas. Teman dengan keahlian medis pun segera merawat. Perjalanan pun dilanjutkan. Beberapa kali singgah saling menunggu, entah untuk mengisi tangki bahan bakar ataupun sekedar melepas sejenak lelah berkendara. Juga singgah di apotik untuk kembali melengkapi kotak P3K yang sudah terpakai sebagian. Pukul 3:30 sore, setelah melewati kota Pindrang, kami kembali singgah istirahat. Ada sedikit tambahan perasaan optimis setelah melihat teman yang tadinya memikul luka luar dalam terlihat begitu penuh semangat, full senyum dihiasi canda tawa. Memasuki kota Enrekang, hujan pun deras mengguyur. Semua langsung berubah menjadi Power Rangers hijau. Kita sudah di mana ini, Om? Ini baru masuk di Enrekang. Di Enrekang ya, Enrekang kota ya. Kota. Ke Baraka berapa jam lagi? Ke Barak itu kurang lebih 2 jam lah. 2 jam. Seperti kita sampai jam 7 ya. Insyaallah. Memang agak hujan jadi nggak bisa dia terlalu balap-balap, santai-santai saja. Mantap. Kalau dia jalan itu yang agak curam, cuma aspal gitu. Ada satu tempat yang sepertinya wajib disinggahi setelah melewati kota Enrekang. Orang-orang menyebutnya sebagai Gunung Nona. Pemandangan di sini begitu memukau, menjadi spot foto yang sungguh sayang untuk dilewatkan. Kita sudah di mana ini? Sudah di Bambakuang. Bambakuang ya? Enrekang. Yang biasa dilihat di sosial media yang orang-orang menyebutkan namanya Gunung Nona. Gunung Nona. Kenapa disebut Gunung Nona? Awan tak tahu. Teman-teman. Dari sini berapa jam lagi ke Baraka? Tidak tahu sih, tergantung 1 jam. tak bawa motor tuh. Ya. Kisaran. Ya sekitaran ya. Paling lambat kalau jam sekarang ya paling lambat jam 7 malam. Sekarang sudah jam 6, berarti sekitar 1 jam lagi. Sekarang perjalanan sudah sampai di Enrekang, tepatnya di Gunung Nona. Tinggal istirahat dulu. Sekarang jam 6 sore. Sekarang 1 jam lagi sampai di Baraka. Yuk, let's go. Estimasi 1 jam, ternyata hanya sekitar 40 menit di perjalanan. Kami pun singgah di sebuah minimarket, menunggu teman, sekaligus melengkapi sisa kebutuhan logistik. Akhirnya sampai di Baraka. Tepat jam 8 malam, kami selanjutnya beranjak ke rumah teman.
packing terakhir sebelum bergegas menuju Karangan. Di sini, kekhawatiran yang tadinya menghantui pikiran kembali berkecamuk. Namun, teman yang tadinya terluka luar dalam kembali meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Bulu-bulu. Asal duduk kaki. Au, Beb, au. Penting tulang tidak itu. Tidak ada. Saya luka dalam ni. Hatiku yang dalam sekali. Coba. Apa coba dia tu. Dokumen pun disiapkan, kemudian ke Polsek Baraka memberi laporan. Setelah semua beres, tepat jam 9.15, akhirnya kami pun kembali ke jalanan dari Baraka menuju Karangan. Estimasi perjalanan yang katanya hanya 2 jam, akhirnya jadi molor 4 jam. Beberapa teman yang punya boncengan harus turun berjalan kaki agar kendaraan bisa terus melaju. Lihat ini, jalannya begitu licin, penuh lumpur, kurang konsentrasi sedikit bisa berakhir tiduran di tanah. Lagi-lagi berhenti, menarik napas panjang, menjaga jarak, memberi ruang buat motor menenangkan diri, agar putaran mesin jadi dingin, menjaga perjalanan tetap aman. Wow, luar biasa memang jalur menuju Karangan. Sampai beberapa kali harus ada yang jalan kaki. Gokil. Luar biasa perjalanan kali ini. Sudah jam 11:30 tapi sampai sekarang belum sampai karena jalanannya habis longsor. Trouble lagi karena jalanan itu licin di tengah gerimis yang tak pernah berhenti. Wah, itu biasa. Keren. Motor harus dipaksa naik. Luar biasa. Cek kondisi motor. Beat memang luar biasa ya, mampu menembus segala medan. Yang punya Beat silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Ya, sekarang jam 12:30 tapi
belum sampai juga di Karangan karena jalannya begitu luar biasa. Ada yang curam sekali, ada yang licin sekali. Beberapa teman tadi sempat ada yang jatuh beberapa kali, dan ini lagi berhenti karena jalannya ditutup. Sudah 2 kali temukan ditutup karena ada yang sementara dicor jalannya. Aduh, semoga bisa lewat, semoga bisa tembus Karangan. Wow, sedikit lagi sampai di Karangan, tapi jalanan ditutup karena sementara proses pengecoran, sehingga harus parkir di bawah dan jalan kaki menuju Karangan. Ternyata pendakian dimulai dari sini, luar biasa. Pas putar balik karena jalan ditutup, kemudian parkir di bawah sana. Wah, gokil. Saja Ki. Setelah memarkir kendaraan, kami pun berjalan kaki menuju Karangan. Tiba-tiba bertemu makhluk Tuhan yang paling seksi, tapi sayang, ia sepertinya berbisa, seperti ular, sangat berbisa, suka memangsa. Diriku tergigit cinta. Ada. Jam 1.17 akhirnya sampai juga di Karangan. Gimana, Pris? Ya, sekarang berada di Villa Karangan di Karangan. Sekian lama berjalan, akhirnya kita sampai juga ya guys. Bagaimana perjalanannya? Ya, Perjalanannya perjalanannya cukup mengerikan dan menyenangkan ya. Cukup mengerikan. luar biasa. Suasana begitu sendu, 5L menyerang, lelah, letih, lunglai, lemas, lapar. Dengan sisa semangat yang ada, teman dengan keahlian masak mengambil alih situasi. Logistik dibongkar, kompor menyala, hangat cerita kembali menggema ke penjuru ruang. Canda tawa dan cemilan pun kembali menjadi selingan penunda lapar. Makanan siap, makan bersama terasa begitu lahap. Setelah kenyang, langsung tarik sleeping bag, istirahat tenang, mempersiapkan jiwa raga untuk besok yang luar biasa. Yo, semangat pagi. Sekarang pun jam 7:30. Ternyata begini view-nya di Karangan. Ada semua di depan, bisa mandi. Semangat pagi. Sekarang jam 7:30. Tidur sekitar 4 jam, lumayan lah. Ini sebentar masih di Karangan. Ada sini di depan. Halo, dengan siapa lagi? Jack. Ternyata habis crash kemarin sebelum berangkat. Jadi kira-kira bagaimana ini, masih bisa lanjut atau tidak? Ya, insyaallah dengan kekuatan Tuhan pasti bisa lanjut. Ya, semoga bisa lanjut ya. Karena kalau lanjut ini akan menjadi rekor kayaknya. Rekor. Karena betul. Sepertinya tidak ada orang yang sebelumnya lecet tapi tetap semangat mau lanjut. Karena kan tekad sudah besar untuk naik lewat jalur angin-angin. Jadi kita harus tetap gas. Sudah berapa kali ke Latimojong, Jack? Ini kedua kalinya. Jangan ini. Lewat jalur yang sama atau berbeda? Beda. Berbeda Yang ya. pertama kemarin lewat jalur Karangan umum.
Sekarang kita lewat jalur angin-angin. Wow, luar biasa. Thank you. Semangat, semangat. Ya, sekarang bersama Ike, salah satu teman yang dapat masalah juga di kaki karena perjalanan yang luar biasa. Bagaimana ini, Ike? Masih bisa lanjut atau tidak? Bisa, harus semangat toh sampai puncak. Wah. Puncak Gunung Mario. Luar Tapi datang. Perdana atau sudah pernah? Perdana juga. Saya perdana juga. Semoga bisa sampai puncak. ya. Semangat. Semangat. Tapi kalau misalnya nggak sanggup, Kalau harus sanggup ya. Wow, luar biasa semangatnya. Dari mana, Pika? Saya dari Makassar, di Dayak. Luar biasa. Oke, semangat ya. Semangat. Sekarang jam 8, masih di Karangan. Habis sarapan packing, baru berangkat ke Dusun Angin-Angin. Dekat ini berangkat jam 10. Target sih bisa sampai di pos 5, atau kalau pengalaman mungkin cuma nginap di pos 2. Yo, latih mojo, kami. Sarapan siap, kami kembali makan bersama. Setelahnya bergegas packing, bersiap-siap menuju base camp angin-angin. Perut kenyang, packing pun selesai. Turun ke sungai untuk sekedar cuci tangan, cuci muka, cuci hati, biar semua jadi bersih. Tepat pukul 12.10 siang, kami pun segera melangkah menuju base camp angin-angin. Pemandangan sepanjang jalan begitu indah, sehingga terik siang dirasa tak cukup mengganggu. Estimasi perjalanan 3 jam, memacu semangat mempercepat langkah. Dua hari baru muter-muter di sini, Dik. Iya, Luar biasa. Jalur mulai menanjak setelah berbelok ke jalan setapak yang membelah perkebunan warga. Pemandangannya begitu luar biasa, memaksa sesekali berhenti, mengatur napas, melihat indah sekitar. Di jalur menuju Angin-Angin. Jadi teman-teman, ini adalah pos 1 bayangan angin-angin. 10 menit lagi sisanya rumahnya Mi Ambe. Dekat ya, karena di sini sudah banyak angin. Buka. Oh iya, cocok. Angin-angin. Lagi di jalur menuju angin-angin. Perjalanan menuju base camp angin-angin begitu dinikmati. Rasa lelah dibayar mahal dengan suguhan lukisan alam kaki gunung Latimojong.
Seandainya banyak waktu, ngecamp semalam di sini rasanya bakal menyenangkan. Semoga suatu saat bisa kembali. Ajarnya itu yang udah sudah. Masalah kompas. Ini satunya banyak, nggak cocok. Masih di jalur angin, masih jauh guys. Jack, coachnya dulu lah. Rasa itu seperti kita mendaki begini, harus sedikit demi sedikit. Karena kapan kita langsung terjun kasih semua rasa sama cewek, itu biasa ketidakpastian yang berujung sakit hati untuk diri sendiri. Jadi tetap semangat. Benar kata Jack, layaknya sebuah pendakian, menjalani sebuah relasi kadang perlu untuk sejenak beristirahat, melangkah sedikit demi sedikit, menikmati proses, menikmati setiap suguhan yang ada, kemudian lanjut melangkah pasti. Sekarang jam 2.50, baru sampai di base camp angin-angin. Luar biasa. Sekali lagi, pemandangan dusun angin-angin tak henti membuat takjub, terutama dari base camp yang oleh Ambe dijamu begitu hangat. Kami pun meminta doa restu, juga petua, agar pendakian ini bisa selamat sampai kembali ke rumah. Tapi ada temannya, balik lagi. Ada kita semua. Harus nih, 8 ini. Sekarang sudah jam 4, saatnya meninggalkan base camp di angin-angin. Target hari ini sampai di pos 2. Semoga bisa sampai di sana jam 8 malam paling lambat. Pos camp pertama itu pos 2. Pasti nih dapat gimana? Tapi sebelum kita melanjutkan perjalanan agar diberi kelancaran, agar kita berdoa dan doa di Ekspedisi 5 Puncak Latimojong.